Gue belum pernah cerita ke siapa-siapa, jadi gue... Daniel, seorang entertainer, meninggal di atas panggung. Aduh... Do you have friends? Karena jalan hidup gue emang kayak gini dan I really like it. Yo, welcome to another episode of Sweat and Chat. Yes, bintang tamu kita kali ini ya, saya emang semaunya dia aja sih. Gue sih kayak ngikut aja dia maunya kayak gimana. Iya, gue ngikut aja sih. Gue kenal sama dia itu dari zaman Gadis Sampul. What's up, Sigi? Hebat lo masih ingat. Iya loh, kita foto cover, enggak ya? Pertama kali kita ketemu justru pas lagi dinner sama finalis Gadis Sampul. Iya, karena tahun yang bersamaan Daniel jadi VJ. VJ MTV 2003. Oh, iya. Lu tau gak itu hampir 20 tahun yang lalu? Ya, Gue 99, Gadis Sampul. Oke, ya Jadi itu. gue lebih tua. Kurang ajar. Tapi asli, Sigi nih pas gue masuk gitu ya, gue yang kayak, wah gue MTV VJ nih gitu kan. Pas masuk ke finalis Gadis Sampul tersebut, mereka semua, oh Kak Sigi. Yeah, gue yang kayak langsung dilupakan gitu. Gue kayak, ya halo, ya Kak Sigi. Ingat gue gak gitu deh. Karena kebanyakan kan cewek-cewek. Yeah. Pasti kalau ngeliat cowok ya seneng lah ya. Gitu. Well, tapi serunya kita foto cover bareng juga untuk Iya. Gadis. Alright, Sigi, lu seberapa sering lari sekarang ini? Seminggu sekali. Habis itu banyak sepedahan. Oke. Karena lagi mau training, jadi fokusnya di sepeda. Training buat apa? Jadi 2 minggu lagi mau ke Jepang, ada group ride gitu ke Fuji. Wow. Jadi pengen persiapan itu sih gitu. Jadi Nanjak I don't know. That's why gue lagi nyoba latihan dulu setidaknya physically lebih fit gitu. Ya. Karena kalau lu pernah COVID gak sih? Gue pernah COVID 3 kali, yes. Wow. Kalau gue 1 kali dan impactnya tuh lumayan drastis. Oke. Afterwards. Ya, ya. Jadi physically gue nggak bisa sekencang dulu, terus Right. sekuat dulu. Right. Jadi I have to Ngebalikin. accept that, tapi slowly progressing Ya. lah gitu. Ya, ngebalikin lagi endurance-nya. Iya, dan nggak bisa cepat Secepat gitu. itu juga. Ha-ha. Ya, ya. Alright, but anyway, ini berarti salah satu training lo, kita lari. Yes, sambil Ya. ngobrol. Sambil ngobrol, sambil jalan, udah nyantai Oke, aja oke. ya, masih ada jalannya. Pokoknya relax aja, dan karena ini udah lumayan agak panas ya, Lumayan. kita masuk ke hutan-hutan gitu aja kali ya. Oke. Oke, let's go. Oke, pertanyaan pertama buat lo ya, Sigi ya. Sebenarnya lo pengen jadi terkenal nggak sih? Dan kalau misalnya lo pengen jadi terkenal, in what way sebenarnya? Siapa sih yang nggak mau dikenal orang ya? Cuman dikenal orangnya gue tuh a bit picky. I want to be known as someone that contribute something lah to society. Kayak, Jadi minimal ada impact dikit lah. iya, kayak apa ya? Kayak, I mean like dari skop yang paling kecil aja. Kalau I have a good impact to my kids aja, Ya. gue udah blessed lah, that's it gitu. I'm happy. Tapi kalau larger scope ya mungkin berkarya lah apa, terus ada Right. legacy gitu, ada legacy. Well, Dan orang kenal, oh this is Sigi's work gitu. sebagai model Gadis Sampul kan ada legasinya lah ya. You need kayak work kan, yang karya. Kayak karya. Jadi Karya kayak yang misalnya bisa film kemarin itu. film, mau Right. buku, mau Right. I don't know, painting, whatever gitu ya. Right. Jadi orang bisa lihat hasil. Wow. Mungkin karena gue backgroundnya kreatif, jadi pengennya ke arah itu gitu. Okay. But when you said that you wanna impact, you wanna make an impact, lo mau kasih legacy, what? That I'm still working on. Well, mungkin kalau misalnya banyak lari itu lo bisa lebih tercerahkan biasanya. Oh, yeah, that's true. Gue, to be honest ya, gue ketemu my purpose pas lagi lari. Gue ketemu tujuan hidup gue. Iya. Gue ketemu kayak apa yang mau gue lakuin.
banyak apa ya kayak revelation, Iya, revelation gitu. Karena lo harus ngisi kepala lo terus kan. Jadi Yeah. you keep kayak trying to think of something, terus mungkin lo schedule your day on your morning run. Right. Jadi lebih enak aja, clear. Jadi lu tau kan kalau misalnya gue sekarang ini lagi sama Pocari Sweat Sport Science. Mereka itu selalu sediain kayak psikolognya buat gue gitu. So I think si psikolog ini itu emang penting sih. Jadi ternyata running itu bukan cuma sekedar wah fisik aja, It's tapi mental. secara mental Iya. itu benar-benar ini banget, diuji banget. Lu kan sebenarnya udah terkenal sebagai model, sebagai aktris. Gue nggak, seba- jujur Daniel, gue nggak ngerasa, gue nggak pernah consider myself terkenal dan I like it. Kayak gue di posisi yang pas dimana I can have my private life. Oke, Terus gue tapi masih bisa kerja di industri ini. di entertainment. Iya, Oke, dan oke. I mean, mungkin lingkungan gue nggak sebesar, maksudnya your fan base-nya nggak Right. beda gitu. Right, Tapi right. karena jalan hidup gue emang kayak gini dan I really like it gitu. Right. So far it works well. Lu udah main berapa film? Nggak banyak. Berapa ya? Gak banyaknya itu kayak 3. tuh kan. Tiga Gue cuma apa? main 1. No. Ya, dua. Tapi you do a lot of stuff. Iya, Ya, iya, iya. kalau gue mungkin awal-awal gue nggak gue nggak kerja keras selo gitu. Cuman Gak sambi. Iya, dan gue nyesel, jujur gue nyesel karena kalau waktu gue muda mungkin waktu akan lebih memungkinkan untuk gue ambil banyak job. Right. Tapi kalau sekarang kan Udah ada anak, iya, ya. ada tanggung jawab. Dan ya udah gue I don't regret anything, tapi itu jalan hidup gue dan sekarang kebentuklah this lifestyle Ya, dengan following tertentu. Ya. Dan actually I could engage with my following ya. kayak So sama what do you engage them with? kayak I made a lot of friends di Instagram. Oke. Kayak kalau ada yang DM gue, I try to talk to them. Really? Kalau mereka cyclist, mereka runner, and actually kayak misalnya kalau ada event kayak acara Pocari Sweat atau apa, Right. mereka kebetulan ada, Ya. and we actually become friends. Oh wow. Dan kadang-kadang kalau gue traveling ketemu mereka, gue Oh. minta ride bareng sama komunitas lu dong gitu. Oh wow. Gue sering dapetin ilmu banyak dari pertemanan. Oh ya. Dan gue Oh, that's nice. sampai sekarang pun kalau ada kesempatan ketemu orang baru, actually enjoy it. And you're like apa ya kayak anticipating gue bakal Iya, belajar apa banget, lagi nih dari iya. dia nih gitu. Emang kedengarannya selfish gitu kalau gue diundang kemana, gue harus lihat dulu orang-orangnya. Right. Kalau misalnya orang-orang ini gue bisa dapetin sesuatu dalam arti Value. iya value Yeah. dari pengalaman mereka atau dari Right. background mereka, gue sih ayo aja. Sama gue juga sih sekarang ini. kayak Kedengarannya. gitu. Udah kita itu umur namanya. Iya, Kita udah kayak umur. mesti is it worth it or not gitu. Right. Ya, udah kita lari dulu aja sekarang. Oke, Sigi, pertanyaan berikutnya nih. Lu punya secret hunch nggak? How you gonna die? Pertanyaan apa? Sumpah. Kalau gue nih, gue berharap banget ketika gue misalnya menerima award gitu ya, Lifetime Achievement Award di atas panggung, gue kasih speech, habis itu gue jantungan mati gitu. Itu gue berharap banget. Jadi gue gila men, Daniel seorang entertainer meninggal di atas panggung setelah dapetin Lifetime Achievement Award, misalnya kayak gitu. Oke, kalau gue yang emang kadang-kadang kan kalau kita lagi nyetir atau kita lagi lari, kadang-kadang kepikiran Kepikiran, kan. ya. Apa kalau gue mati ini sekarang, kayak gue jantungan terus gue Right, mati right, gitu. right. Udah situasinya udah oke nggak gitu untuk gue. Right. Oh, tuh lu mikirnya seperti itu. Iya, jadi menurut gue. Are you gonna be at peace living everything? Iya. Jadi kalau gue bisa bilang gue belum siap gitu, artinya there's something yang belum gue sort, yang belum Okay. gue amanin. Tapi so far gue jujur kalau if I die tomorrow, gue nggak ninggalin Yang akan ganjel. iya, karena I know my kids have a great father, Ya. terus I have a family yang supportive. Wow. Jadi gue ngerasa oke, setidaknya gue yang aman lah kalau anak-anak gitu. Tapi kalau kerjaan juga, I mean I did well, terus Yeah. I made a lot of good friends gitu. Yeah. Tapi
other than that, I'm actually okay. Lu oke, Kayak gue berarti besok dong. santai aja. Karena gue mungkin gue dulu lumayan religious waktu kecil. Oke. Jadi for me, gue I'm not scared of dying Oke. because there's heaven and hell. Tapi I don't believe that hell is Yeah. those flaming, Yeah. those being tortured, because I know God is not that gitu. That mean yeah, gitu that kan. mean. Yeah. Jadi for me, it's all about us aja gitu, making peace. Yeah. Terus jadi gue kalau mau meninggal atau apa, it's something natural aja Oke. to happen Okay. to everyone. So, what's your secret hunch lo? Secret hunch. Aduh, It's a morbid question, guys. iya. Gue sih yang gue takutin kalau gue lagi olahraga sih, karena dan salah gue lagi lari gitu ngomongnya. Tapi enggak, gue tuh karena gue parnoan, gue takut gue tiba-tiba, kan gue sering baca artikel atau Ada orang lari olahraga. tiba-tiba olahraga Ya, terlalu pushing it. Ya. Jadi gue mencoba untuk remind myself, jangan terlalu Ya. ngoyo gitu loh, you can die. Iya, jangan ugal-ugalan banget lah. Iya, kayak terus lu gitu. tahu kalau lu capek jangan maksain diri untuk olahraga. Tapi alasannya sebenarnya kalau gue bangun pagi itu jangan, lu kurang tidur, jadi nggak usah bangun pagi untuk lari. Yoi. Make Kita kesini, excuses. I think this is a good spot. Pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya nih, gue pengen bersahabatan lebih dekat sama lo gitu. What should I know about you? Mungkin kayak hal-hal yang paling gue my weakest point in life. Oke. Ya kan, kayak kalau misalnya you put your guard down, terus you just show your true self. Your vulnerability ya. Iya, itu Ya. it actually opens a lot of doors kan. Oh, jadi kayaknya yang penting dari persahabatan, iya, lu kalau- nggak malu, lu nggak nutupin sesuatu ya. Lo kayak di saat lu yang paling titik terendah lo. titik terendah lo, Atau mereka tahu, ya, yang dan they accept that gitu. right, dan tidak dihakimin gitu ya. Iya, Ya. no judging. Ya. Lu sendiri punya sahabat nggak sih? Maksudnya kayak, do you have friends? I It have looks like friends, tapi kalau best friends itu sahabat yang yang benar-benar. benar-benar my Lu sister. Ya, si Agni ya. Iya. Maksudnya lo bisa mikirin nggak ada sahabat selain keluarga lo, kalau misalnya something happen to you, Oh, of course ada. you have 2 or 3 people Yeah, yang lo ada. bisa nelfon dan mereka Of nggak course. ngejudge. Sometimes I just put their names di itu emergency contact kalau lagi race. Oh, wow, Iya, jadi kayak gue tahu beside my family ada this Right, person gitu right. yang bisa help me out anytime. What makes them your sahabat? Compatibility ya. Jadi Oke. kayak lo kadang-kadang gak usah, you can talk anything, mau ketemu tiap hari ada aja yang bisa diomongin. Terus walaupun lo nggak ngomong apa-apa tapi just hanging around doing your own thing is actually okay. Right. Terus without saying anything they can know that you're feeling down. Ya. Kayak gitu-gitu tuh hal-hal yang paling simple lah. And sometimes paling gampang emang keluarga, karena mereka pasti wavelength-nya sama. Ya. They know you gitu, udah sekian lama. Tapi kan beyond that, kadang-kadang you just know someone yang bisa, oh ternyata di luar keluarga dia bisa kayak gitu loh. Ya, agree. Soalnya gue pernah denger gitu ya, lo dihidupin ya kalau misalnya lo punya minimal 2 atau 3 orang yang lo bisa ajak ngobrol seperti itu, yang benar-benar bisa sahabatan, you're good, you're set for life. Iya, Dan masalahnya jarang kan. jarang, karena banyak banget orang temenan tuh cuma sekedar temenan dan itu sangat permukaan. Dan yang kadang-kadang orang lupain, you need to put effort di friendship. Ya, Kadang-kadang lu males, tapi you just need to be there. ya, Walaupun lo lagi sibuk, kalau they need you, you have to be there. Yeah. And they will do the same thing, karena it takes two to tango kan. betul. Jadi
ya harus effort, Absolutely. nggak bisa cuman dengan sendirinya aja. Benar, kayak jalannya. persahabatan kayak go with the flow aja gitu Nggak ya. bisa. Oke, I like that. Alright, pertanyaan berikutnya Sigi. Yap. Apa hal yang paling memalukan dalam hidup lo? Mungkin yang paling memalukan itu, dan kayak gue belum pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi gue dulu di sekolah masih SD, itu tuh ada kelas renang. Jadi kita ke kolam renang. Terus kebetulan tuh orang tua gue tuh sibuk kerja kan. Right. Dan gue nggak, mungkin karena nggak sempet juga mereka beliin baju renang. Jadi gue pakai baju renang ya. Udah kayak udah bertahun, udah lama gitu. Jadi ukurannya udah Iya, kecilan. udah kecil banget. Nah. Dan tapi gue nggak enak juga kayak apa namanya, kayak ngeributin itu ke orang tua gue karena mereka juga sibuk. Jadi gue pakai. Oh no. Terus gue pas pakai, itu untungnya gue masih kecil ya. Tapi gue itu actually scarred me gitu, karena pas gue pakai itu kalau lu baju elastis gitu kan, lu kalau lu tarik kan jadi tipis kan. Ya. So, kelihatan semua ya. Tapi dan itu kan everyone was there. Terus tapi dan mungkin ternyata pas gue dewasa, gue tuh ada fear of swimming. Terus gue ke apa ya, waktu itu gue ke kayak psikolog itu, terus dia kepin tahu, oh kenapa sih lu takut renang, pasti there's a reason. Right. Terus dan gue lagi persiapan triathlon, dan gue untuk triathlon kan gue harus berenang. Iya. Jadi gue ada masalah waktu di berenangnya itu, jadi gue ada teman gue bilang, lu coba deh tanyain why are you scared gitu. Terus gue cerita, terus pas itu, oh iya ya, this event actually embarrassed me a lot to the point that I'm scared to go swimming. Pas dewasa gitu kan? Iya. Wow. Dan gue inget banget diketawain lah apa, dan lu mesti stay di situ sampai pulang kan, karena pulangnya rame-rame naik bus. Oh no. Jadi gue rasa, oh iya ya, it makes sense gitu. Mungkin gue dalam hati, oh it's nothing, tapi kadang-kadang di bawah alam sadar kita itu it actually affects your way of seeing a swimming pool atau waktu lo lagi berenang gitu. Kayak pas gue berenang tuh gue kadang-kadang nggak pede banget. Jadi gue setiap gue stroke itu kayak, gue kayak nggak bisa berenang deh, Aduh, gue udah deh, gue nggak usah berenang deh gitu. Jadi kepala gue tuh pengen cepet-cepet nggak renang lah. Iya, itu. Jadi gue nggak nyaman di kolam. Ternyata it's because of that. How do you deal with it? Akhirnya sekarang lu udah triathlon lagi kan? Dengan lu acknowledge that embarrassing moment. Lu artinya you have to make peace gitu. Oh iya, kamu juga anak kecil. It happens. Lu gitu. maafkan si dan anak kecil. Dan orang-orang teman-teman yang ngetawain gue juga pasti nggak inget juga. Iya, gitu mereka loh. juga nggak inget juga. Iya. Wow. Hey, see, I learned something from you. I love it. Thank you, Sigi. Sigi, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya lu bangun besok pagi dan tiba-tiba lu punya kemampuan baru dalam hidup lu pengen punya kemampuan apa? Dia bikin satu hari, pokoknya 24 jam, lebih dari 24 jam. Kayak lebih lama. Kayak sekarang waktu itu kayak cepat banget. Kayak untuk running errands, ngurusin ini itu, tiba-tiba udah habis, udah malam. No. Jadi kayak gue, dan biar nggak menua gitu, jadi kayak slow down time, mungkin waktu ya, untuk control time kali ya. To control time? Ya, to control time. Atau gue yang lebih super speed gitu. Kerjain sesuatunya jadi lebih cepat. Jadi either time-nya dilamain atau gue yang dicepetin gitu kan. Logically kan gitu. Logically gitu, ya, make sense. Alright. That's interesting. I never really thought about it. Okay. Mungkin secara ibu-ibu kayak banyak yang harus dikerjain gitu, kayaknya oh no gitu. Yuk kita habisin nih larinya nih. Udah tinggal dikit lagi 5 kilo. Alright,
Alright, that's the end of 5K. Siggy, thank you so Thank you, much. Daniel. Woo! I love it, I love it, I love it. Oke. Kalau nggak diajak lari sama lo, gue nggak lari nih. Gila, ya. And you know what? Penting banget setelah lari cool down. Yes. Emang sih nggak di setiap episode Sweat and Chat gue cool down gitu. Tapi gue sering banget cool down sama bintang tamu kita juga. Oke, gimana? We do a little bit of stretch. Santai sih sebenarnya. Jadi ini yang gue pelajarin juga ya di Pocari Sweat Sport Science ya. Dimana kalau misalnya lu nggak cool down, yang ada nanti lari ke depannya itu akan lebih susah lagi gitu. Karena cooldown ini gunanya buat bikin otot lo itu stretch, dan ketika dia stretch dia lebih relax, lebih santai juga. Itu bahkan malah menguatkan for your next training nantinya gitu. Nah, lu mau jadi coach ya? Enggak juga sih. Tapi gila ya, ini kita sosok satu kaki gini padahal sebenarnya air gitu. Iya, episode terbaik. Gitu. And ya udah gini aja sih. I love the fact that ya, jadi banyak banget orang yang nanya gitu ya, kok gue kalau misalnya training tuh kayaknya nggak ada kemajuannya karena mereka nggak cool down. Cool down tuh paling cuma 5 menit aja, and then like you have like the best stretch and the best preparation for your next training gitu. Dan bisa prevent injury sih. Itu yang paling penting sih, paling penting. Alright, but I think we're done. Thank you so much. Thank you. Oke, mudah-mudahan pertanyaan yang tadi gue tanyain ke Siggy bisa membuat kalian jauh lebih jatuh cinta sama Siggy. Alright? Siggy, she's okay gitu. Alright, gila. She's not bad. Jadi lebih ngefans lagi sama Siggy, ya nggak sih? Alright guys, good luck Siggy. Thank All the you. best. Thank you so much You again. too. Thank you. Guys, see you again next week on another episode of Sweat and Chat. Peace out.